Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Adik-adik, hari ini Ibu akan melanjutkan materi tentang struktur teks prosedur dan unsur kebahasaan teks prosedur. Nah, yang pertama yaitu struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur dibagi dua, yaitu yang pertama, struktur teks prosedur memainkan atau melakukan sesuatu. Yang pertama itu tujuannya, kemudian langkah-langkahnya. Kemudian struktur teks prosedur membuat sesuatu, tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, dan penutup. Untuk contoh teks prosedur sudah pada pertemuan minggu lalu. Kemudian unsur kebahasaan teks prosedur. Jadi dalam teks prosedur itu ada kebahasaan-kebahasaan yang harus adik-adik pahami. Yang pertama yaitu kalimat impresif. Kalimat impresif adalah kalimat yang berfungsi untuk memerintah orang lain. Jadi untuk memerintahkan orang lain kita harus menggunakan kalimat impresif. Ciri-cirinya yaitu kalau secara lisan kalimat impresif diakhiri dengan intonasi turun. Kemudian kalau secara tulisan kalimat impresif sering diakhiri dengan tanda seru. Mohon maaf ya, seru maksudnya. Kemudian penggunaan partikel lah. Contohnya, menarilah dengan gembira. Ambil buku itu lalu letakkan di atas meja. Jadi adik-adik teks prosedur itu berisi kalimat perintah yang disebut dengan kalimat impresif. Kemudian yang kedua kalimat deklaratif. Kalau yang tadi kalimat impresif, sekarang kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi informasi atau berita yang disampaikan secara lugas dan jelas tanpa perlu tanggapan. Jadi kalimat deklaratif ini kalimat yang secara jelas tanpa perlu adanya tanggapan. Nah, ciri-cirinya yaitu bentuknya sederhana, lugas dan jelas, kemudian bukan merupakan kalimat perintah. Jadi kalau tadi kalimat perintah itu harus dilakukan, nah untuk kalimat deklaratif itu tidak perlu tanggapannya. Kemudian bukan termasuk kalimat tanya. Contoh, Linda membeli sampo di warung sebelah. Kemudian nasi goreng di atas meja habis dimakan Danang. Jadi seperti itu kalimat deklaratifnya. Kalau tadi kalimat impresif itu ketika kita memerintahkan seseorang maka orang itu harus melakukan apa yang kita perintahkan. Nah, beda dengan kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif itu tidak memerlukan tanggapan atau juga bukan termasuk kalimat tanya. Nah, sekarang yaitu verba aksi. Verba aksi adalah verba yang menyatakan perbuatan. Contoh, minum obat itu. Kemudian Ina membaca buku di kamarnya. Jadi verba aksi ini adalah kalimat yang sementara dilakukan atau menyatakan perbuatan. Kemudian kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Adik-adik, subjek itu adalah pelaku. Jadi adik-adik pasti sudah tahu antara subjek, objek, predikat. Nah, contohnya kalau kalimat aktif, Anda sebaiknya memukul kendang dengan lembut. Kalimat pasifnya, kendang sebaiknya dipukul dengan lembut. Nah, adik-adik jika kita lihat kalimat ini sama, yaitu tentang kendang. Tapi adik-adik bisa melihat antara kalimat aktif dan kalimat pasif ini ada bedanya. Bedanya di mana adik-adik? Jika kalimat aktif menggunakan imbuhan memukul, kalimat pasif itu menggunakan imbuhan di atau dipukul. Contoh lain, kucing memakan ikan. Kucing adalah subjek. Kemudian kalimat pasifnya ikan dimakan kucing. Sekarang yang kelima, kriteria batasan. Teks prosedur dibuat agar orang bisa melakukan sesuai langkah-langkah yang dituliskan. Contoh, gerakan kaki. Kemudian gerakan kaki sebanyak 4 kali. Bedanya di mana adik-adik? Gerakan kaki berarti kita terserah menggerakkan kaki sebanyak berapa kali. Itu kriteria tanpa batasan. Nah, bagaimana dengan kriteria batasan? Kriteria batasan gerakan kaki sebanyak 4 kali. Berarti kita hanya bisa menggerakkan kaki sebanyak 4 kali seperti itu. Contoh juga untuk membuat sesuatu. Misalnya adik-adik membuat atau memasak mie. Tuangkan air sebanyak 2 gelas. Itu kriteria batasannya. Nah, kalau yang kriteria tanpa batasan seperti apa? Tuangkan air. Jika adik-adik menuangkan air, kalimatnya hanya tuangkan air, berarti adik-adik terserah menuangkan air sebanyak apapun yang adik-adik mau. Tapi di sini ada kriteria batasannya. Jadi gerakan kaki sebanyak 4
kali. Kemudian kata keterangan. Kata keterangan adalah fungsi yang mudah berpindah posisi. Jadi contohnya tempat, keterangan tempat, misalnya di sekolah, di rumah. Kemudian keterangan waktu, misalnya pukul berapa, waktunya juga ada sore hari, malam hari, itu juga masuk di keterangan waktu. Kemudian ada keterangan alat, tujuan, dan cara. Nah, keterangan alat, tujuan, dan cara ini masuk di teks prosedur membuat sesuatu. Karena membuat sesuatu kita membutuhkan alatnya, kita butuh cara-caranya seperti apa, tujuannya untuk apa, seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir yaitu konjungsi. Konjungsi itu apa? Konjungsi adalah kata penghubung. Jadi kata penghubung itu kata lainnya adalah konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan satu unsur dengan unsur yang lain. Jadi adik-adik sering mendengar ada kata dan, atau, jika, sehingga, dan sebagainya. Itu masuk di konjungsi atau kata penghubung. Contohnya, aku dan ibu pergi ke rumah sakit. Berarti ada konjungsinya dan. Kemudian ada juga konjungsi atau. Ada juga konjungsi jika, kemudian ada juga konjungsi sehingga. Jadi adik-adik, itulah penjelasan tentang struktur teks prosedur. Kemudian ada unsur kebahasaan teks prosedur. Nah, adik-adik tolong dicatat materi yang sudah Ibu jelaskan di catatan adik-adik agar adik-adik mudah mengingat, atau apabila adik-adik untuk persiapan ujian nanti adik-adik bisa membuka catatan di buku masing-masing. Nah, adik-adik, hanya itu yang bisa Ibu jelaskan. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin materinya adik-adik belum bisa pahami, adik-adik bisa langsung tanyakan ke Ibu lewat WA. Jadi adik-adik, nah untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk pada praktek, yaitu melakukan sesuatu. Masuk di teks prosedur cara melakukan sesuatu. Nah, itu prakteknya tentang cara mencuci tangan. Jadi bagaimana caranya dan apa yang harus adik-adik lakukan nanti akan Ibu jelaskan pada pertemuan minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa sholat 5 waktu. Kemudian jangan lupa tadarusan di rumah dan terus semangat belajar. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.